Shalom, selamat malam. Saudara terkasih, di tengah-tengah berbagai berita buruk yang kita dengar hari-hari ini, kita ini perlu terus-menerus seimbangkan hidup kita dengan mendengarkan berita yang baik, kabar baik. Ya. Jangan kabar buruk terus yang didengar, sebab itu akan mengganggu hidup kita. Tapi saudara dan saya itu perlu juga mendengarkan berita yang bagus, kabar baik. Ya. Problemnya adalah begini. Problemnya adalah satu kali kabar negatif itu masuk ke otak kita. Kata mereka yang menyelidiki, kalau ada satu berita negatif masuk ke otakmu, itu 7. Untuk bisa counter dia itu perlu 7 berita positif. Bisa bayangin ya? Untuk menghadapi satu berita negatif, kita perlu mendengar 7 berita positif. Nah, sekarang bayangkan kalau kita ini satu hari Minggu cuman satu kali dengar berita positif. Nggak sampai 7 kali loh, cuma satu kali doang. Berita negatif berapa? Jangan-jangan kebaliknya itu. Berita negatif 7, berita positif cuma 1. Gawat. Jadi demi kewarasan kita, supaya tetap waras, ya 7 kali lipat, ya betul, ya. Jadi demi kewarasan kita, Bapak Ibu sekalian, kita ini perlu untuk supaya hidup kita ini bisa beres, kita ini perlu dengar berita positif sebanyak-banyaknya. Ya. Dan berita paling positif di dunia itu adalah firman Tuhan. Maka kita tidak jauhkan diri dari firman, kita terus-menerus dengar firman, dikuatkan oleh firman, diarahkan oleh firman, dijaga oleh firman. Makin hari ini, kita ini perlu terus masukin firman ke otak kita nih, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di tengah-tengah lautan berita negatif di mana-mana. Ya. Nah, kita ini masih berkutat di soal bagaimana seorang itu mematikan kedagingannya nih ya. Kedagingan dimaksud bukan daging-daging begini maksudnya, tapi kecenderungan untuk kita itu jatuh dalam untuk berbuat dosa. Ya, karena ketika kita percaya kepada Yesus, saudara sekalian, kita ini adalah ciptaan yang baru. Tapi ini adalah ciptaan yang baru yang berdiam di tubuh yang lama. Dengan pikiran yang lama itu masih ada. Dan itu semua itu perlu diperbaharui. Nah, itu yang kita bicarakan. Kalau saya tidak salah 2 minggu lalu, ya, 2 minggu lalu, ya. Kita bicara dari Efesus pasal yang keempat ayat 22, 23, 24, di mana kita bicara bahwa seorang itu perlu, kalau dia ingin jadi manusia baru, dia mesti pertama-tama menanggalkan manusia lamanya, tapi tidak langsung mengenakan manusia baru. Yaitu dia mesti memperbaharui pikirannya, lalu memakai manusia baru. Jadi manusia baru itu, saudara sekalian, itu dipakai secara full, secara utuh, itu didahului dengan perubahan pola pikir, perubahan cara pandang, saudara sekalian. Nah, perubahan itu selalu harus menyangkut dari firman Tuhan, saudara sekalian. Ya, sebab kita menyadari begini, bahwa di dalam kalau kita bicara tentang perubahan pikiran itu yang kita sudah bahas beberapa bulan yang lalu, kita menyadari pikiran kita itu ada bentengnya itu. Ya. Nah, ini benteng-benteng ini mesti dihancurkan. Ya. Bentengnya itu mesti diruntuhkan. Kalau enggak, dia itu di situ itu dia menentang perubahan. Ya. Dia tidak suka dengan perubahan. Dia mau tetap yang lama. Ketika yang baru datang dia nggak suka. Ya. Jadi dia akan melawan. Jadi maka terjadilah peperangan di dalam hidup orang percaya itu adanya di pikiran, saudara sekalian. Maka kita perlu memperbaharui akal budi kita. Ya, Roma 12 ayat yang kedua, ya, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi kita. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau bicara sekarang lebih jauh tentang bagaimana kita bisa mematikan kedagingan kita. Nah, saya pengen terus terang mengatakan, saudara sekalian, bahwa mematikan kedagingan ini adalah sesuatu yang sangat amat susah.
Jadi 2 minggu lalu saya mengatakan, pertama-tama yuk kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati. Ya. Ibadah bukan hanya masalah kita ini datang hari Minggu kepada Tuhan dalam kebaktian, tapi bagaimana sehari-hari kita jadikan hidup kita ini. Semua perbuatan kita itu kita arahkan sebagai suatu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga saudara-saudara sekalian, apa yang kita perbuat ini dalam hidup kita, cara dagang kita, cara kita perlakukan mbak di rumah, cara kita itu berinteraksi, bergaul dengan teman dan lain sebagainya, itu sungguh-sungguh mencerminkan kita punya keinginan nih, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah sejati itu bukan melulu hanya, sekali lagi, hanya hari Minggu datang kebaktian, bukan. Tetapi bagaimana hidup kita bisa sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi itu yang pertama, saudara sekalian. Bagaimana matikan kita punya kedagingan. Kecenderungan untuk dosa itu sangat amat kuat. Ya. Kesenggol dikit, saudara sekalian. Ya. Kalau dulu, kita kesenggol dikit, kita marah loh. Sekarang kesenggol dikit, kita bukan marah tapi takut. Jangan-jangan dia positif, OTG dia. Ya. Nah, tapi seringkali kita ini jadi orang yang gampang tersinggung. Ya. Dulu ya, kedagingan kita ini kuat banget. Ya. Hidup lama kita manggil terus. Nah, jadi saya mengatakan bahwa ini poin yang satu ini sulit sekali, mematikan kedagingan. Ya. Nah, karena itu untuk menolong kita, satu, mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Yang kedua adalah kita mesti memperbaharui kita punya pola pikir. Okay. Nah, nomor 3, mari kita memahami apa itu artinya menjadi orang kudus. Orang kudus itu orang apa sih? Saya bacakan ya ayatnya ya. Kita akan lihat di dalam pertama-tama Korintus ya, Korintus 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya buat kita sekalian ya. Dengarkan ayat yang luar biasa ini. Pembukaan surat. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, menurut ayat ini, kita ini dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi jemaat itu, ya, jemaat itu dipanggil dengan nama orang kudus. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara saya itu adalah orang kudus. Sekali lagi, bukan kita asal dari kota kudus, ya, tapi orang suci, saudara sekalian. Kita ini orang suci. Saudara itu orang suci, saya itu orang suci. Ya. Itu adalah kata firman Tuhan. Bukan kata siapa-siapa, tapi kata firman Tuhan. Saudara itu orang suci, saya itu orang suci. Nah, sekarang coba pikir baik-baik implikasi dari pernyataan ini, karena ini sangat dalam sekali. Implikasi dari pernyataan bahwa saudara itu orang suci, saya itu orang suci. Coba pikir baik-baik. Kata firman Tuhan, saudara orang suci, saya orang suci. Saudara itu bahasa Inggrisnya itu saints. Saya mau tanya saudara ya, saudara nyaman nggak? Atau risih nggak
ketika saudara baca di Alkitab atau terima ini, tadi saya katakan bahwa saudara itu orang suci. Saya itu orang suci. Saudara enak nggak? Atau risih kali dengarnya? Kira-kira gimana tuh? Saya orang suci, saudara orang suci. Jadi saudara sekarang bisa ke kaca sebentar, ya. Lihat ke wajah di kaca itu dan bilang, "Halo orang suci." Gimana tuh rasanya itu? Kayak apa rasanya? Senang, ya, bersyukur, atau merasa risih? Nah, itu yang saya maksud, oke? Secara umum, semua kita itu akan risih. Termasuk saya. Kalau saya ditanya, saya risih. Ya. Kok ditanya, saya risih. Kalau bilang saya orang suci. Enggak. Oke? Enggak. Enggak enak. Risih kita itu. Ya, enggak pantas. Nah, saya sih senang saudara-saudara semua merasa risih ya. Karena risih itu artinya sadar diri. Sadar bahwa, enggak deh. Ya, oke. Kita semua sadar. Artinya kalau kita risih itu berarti kita tuh menyadari benar kekurangan kita. Jangan sampai saudara teman, saya memang dari dulu sudah tahu saya orang suci. Oke, memang saya orang suci. Kayaknya kalau kayak gitu tuh saya rasa ada masalah. Jadi kalau saudara mengatakan, aku rasanya nggak pantas risih. So, buat saya itu satu tanda bagus. Yaitu apa? Yaitu kita itu sadar. Kita tuh sebenarnya nggak pantas. Ini yang poin penting. Nggak pantas sebenarnya. Sebenarnya. Oke. Tapi saya juga mau ngomong sesuatu saudara-saudara sekalian. Yang tolong saudara pikir baik-baik. Sekalipun saudara risih, saudara mesti bisa ngomong loh. Saya orang suci. Saya tahu saudara ngomong kayak gitu tuh rasanya gimana ya. Masalahnya ada lagi nih loh. Dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang kitab suci, dari sudut pandang firman Tuhan, saudara, saya itu memang orang suci. Nah, saya tahu sekali lagi, ngomong gitu tuh risih. Tapi kita ini orang suci loh. Ya. Kalau saudara nggak terima dibilang sebagai orang suci, ya, maka saudara sedang menolak apa kata firman Tuhan tentang saudara. Sebab tadi di ayat itu kita dikasih tahu siapa sebenarnya orang suci. Kepada jemaat Allah di Korintus, ayat 2 ya, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi kategorinya daripada orang kudus adalah satu, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berseru kepada nama Yesus. Ya. Apakah saya ganti kata suci menjadi saya suci menjadi saya layak, Pak? Enggak sih menurut saya. Enggak begitu. Ya. Pengertian layak dan suci itu beda. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sekalipun sulit, saudara saya mesti tiba pada pemahaman ini tentang makna orang suci ini, saudara sekalian. Ya. Kalau saudara-saudara backgroundnya adalah Katolik, saudara tahu banyak orang yang santa itu yang orang-orang suci yang dari zaman dulu, zaman sekarang juga ada dijadikan santo dan santa, kategori orang yang beda kelas. Tapi menurut firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, saudara kasih, ini orang-orang Korintus ini dipanggil menjadi orang suci. Padahal ketika saudara baca Korintus, apa yang saudara temukan? Saya bacakan ya. Saya bacakan apa kata Paulus tentang orang Korintus. Orang suci itu loh. Pasal 5 ayat 1.
Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia bilang kalian punya dosa ya. Itu saking parahnya, di luar aja nggak ada, di dalam ada. Saking parahnya dosa orang Korintus. Yaitu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi bayangkan nggak? Yang namanya orang suci itu. Ya, tadi kita baca orang Korintus kan dibilang orang kudus, orang suci. Nah, orang suci ini di dalamnya tuh ada percabulan yang demikian parahnya. Jadi gimana tuh kita memperdamaikan dua hal yang bertolak belakang ini? Satu, orang suci. Yang kedua, orang suci itu dosanya parah banget. Nah, jadi saudara sekalian, mari saya agak pelan sedikit di sini karena ini penting sekali, penting banget. Untuk kita itu menyadari bahwa kekudusan itu ada dua jenis. Satu, kudus secara posisi. Kedua, kudus secara proses. Atau kata lain saya pakai progres. Posisi dan proses. Atau posisi dan progres. Maksudnya begini, saudara-saudara sekalian. Secara posisi, ya, di hadapan Tuhan, kita ini orang kudus. Ini kata Alkitab, saudara sekalian. Ya. Mereka dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara-saudara sekalian. Okay. Jadi orang kudus adalah satu, orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dua, orang yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang saya tanya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, apakah saudara sudah dikuduskan dalam Kristus Yesus? Adakah dosanya sudah menebus dosa saudara? Maksudnya, apakah darah Kristus sudah menebus dosa saudara? Sudah belum? Ya. Yang kedua, apakah saudara berseru kepada nama Tuhan Yesus? Kalau dua ini adalah iya. Saudara percaya darah Yesus menyucikan saudara, ya. Lalu saudara berseru kepada nama Tuhan Yesus. Kalau dua ini terjadi, menurut Korintus, saudara sudah masuk kategori orang suci atau orang kudus. Ya. Saudara mesti bisa terima ini, karena kalau saudara belum terima ini, saudara akan sulit sekali mematikan kedagingan ini. Mematikan kedagingan itu akan ditolong oleh ketika kita sadar, saya ini orang suci. Kalau saya orang suci, artinya yang nggak suci nggak boleh buat saya. Iya kan? Iya dong. Iya. Buat orang suci, yang nggak suci nggak boleh. Ya. Jadi saudara mesti tanamkan dalam dirimu bahwa saudara itu orang suci. Ya. Saya orang kudus. Ya. Saya orang suci. Nah, saya orang suci bukan karena saya sendiri suci. Saya suci karena saya dikuduskan dalam Kristus Yesus. Disucikan dalam Kristus Yesus. Jadi saya suci karena disucikan. Bukan karena saya betul-betul suci. Enggak. Ya. Saya enggak suci dari diri saya. Saya sendiri mengakui kekotoran saya, kenajisan saya, kelemahan saya. Tapi karena darah Yesus, maka semua kekotoran dalam diri saya, semua yang jelek dalam diri saya, semua yang rusak itu dibersihkan. Jadi saya bersih, saya suci. Karena apa? Karena Yesus. Jadi kalau saudara tidak terima status saudara sebagai orang suci, berarti saudara menyangkal bahwa darah Yesus bekerja dalam hidupmu dan menyucikan saudara. Saudara sedang menyangkal kuasa darah Yesus. Kecuali kalau saudara-saudara hari ini ikut di sini dan saudara bukan orang Kristen, tidak pernah dengar berita ini, maka itu tidak berlaku buat saudara. Ya. Tapi kalau saudara dari sini yang sudah mengaku Kristen, merasa Kristen, ya,
dan saudara lakukan semuanya sebagai orang Kristen, saudara-saudara mesti menerima ini satu ini dulu. Saya ini orang suci. Saya orang kudus, orang suci. Ya, karena saya disucikan oleh Yesus, satu. Yang kedua, saya berseru kepada Tuhan Yesus. Oke. Kalau saudara lakukan dua ini, saudara orang suci. Tapi suci secara posisi. Nah, tadi saya bilang, saudara coba pergi ke kaca dan coba bilang, halo orang suci. Saudara risih, saya juga risih. Ya. Kenapa? Karena begini, saudara saya. Ya. Mari kita baca 2 Korintus pasal 7. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, cerminnya bisa pecah. Mungkin. Cerminnya kaget. Yang di cermin itu yang kaget. Yang dalam cermin itu kaget ya. Ya. Kita bilang, halo orang suci. Dia langsung, gitu. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian, dengan jalan menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, saudara sangat perhatikan. Oke, ini kan Korintus nih, masih Korintus nih, ya. Kalau saudara baca pembukaan dalam 2 Korintus pasal 1, itu sama persis dengan yang 1 Korintus pasal 1 juga. Ya. Nah, jadi di sini 2 Korintus pasal 7 ayat 1, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian, perhatian kata berikut ini, menyempurnakan kekudusan. Jadi rupanya kekudusan kita itu belum sempurna. Sehingga kata Rasul Paulus, mari kita menyempurnakan kekudusan kita. Nah, saudara sekalian, sekarang ini akan membuat kita jadi lebih paham. Pahamnya itu begini, saudara. Tadi saya bilang, kekudusan ada dua. Kekudusan secara posisi dan kedudukan secara progresif atau secara proses. Begini, oke, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan 2 adalah kita kudus secara posisi. Di hadapan Tuhan kita orang kudus. Itu kedudukan kita, posisi kita. Tetapi ternyata kita masih harus menyempurnakan kekudusan kita. Artinya kita nggak stop di posisi nih. Kita nggak bilang saya orang kudus. Enggak. Kita bilang saya adalah orang kudus, orang suci, yang sedang disempurnakan kesuciannya. Saya masih belum 100% suci. Masih terus sempurnakan. Ya. Saya kasih contoh begini ya, Bapak Ibu sekalian. Umpama, saya ini, umpamalah katakanlah, saya ini memutuskan untuk pindah ke Bandung contoh ya. Nah, setelah saya tinggal di Bandung selama 5 tahun, saya sudah ganti KTP saya, KTP Bandung. Di Jakarta saya sudah tinggalin. KTP Bandung, tinggal di Bandung. Dan selama saya di Bandung 5 tahun itu, saya belum pernah kembali ke Jakarta. Lalu saya ketemu orang di Bandung yang tanya sama saya, Pak, Bapak orang Bandung? Ya. Terus saya bilang, enggak, saya ini orang Jakarta. Oh, jadi Bapak tinggal di Jakarta? Enggak, saya tinggal di Bandung. Oh ya? Udah berapa lama? Udah 5 tahun. KTP Bandung. Kok masih bilang orang Jakarta? Nah, saudara paham ya? Bahwa posisi kita ini itu sudah enggak seperti yang dulu nih. Ya, kita sudah pindah. Ya, pindah kota, pindah negara, pindah status semua. Ya. Jadi jangan sampai kita ini nggak sadar akan hal ini, status identitas kita yang baru. Tapi juga umpama saudara-saudara sekalian, saya pindah ke Bandung, ya. Terus tiap minggu saya masih balik terus ke Jakarta, balik terus. Kadang lama Jakartanya, kadang berminggu-minggu, ya. Kadang bisa sebulan. Terus saya balik Bandung lagi tuh, seminggu di Bandung. Terus saya balik lagi ke Jakarta tuh, 2 bulan lagi di Jakarta, balik lagi sebulan di Bandung. Nah, saya jangan bilang saya orang Bandung, saya Jakarta terus kok.
Nah, jadi demikianlah saudara sekalian, kalau kita ini orang kudus ya, maka kita mesti apa namanya ini memahami ini. Ada hal tertentu yang buat orang kudus. Ada hal tertentu tidak untuk orang kudus. Nah, yang nggak untuk orang kudus jangan dilakukan. Ya, saya kasih contoh. Pada zaman perang dulu di Revolusi Prancis, rajanya itu namanya Louis ke-16. Dia punya istri Marie Antoinette. Mereka ditangkap oleh para pemberontak, kemudian leher dipancung pakai pisau gilotin dari atas. Ya. Nah, jadi suami istri ini mati. Nah, anak laki mereka itu diambil oleh para pemberontak, dibawa ke satu tempat di luar kota. Si anak ini umur baru 16 tahun. Anak muda ya. Ini 16, 17 kira-kira gitu, masih remaja. Kemudian mereka putuskan, kita rusak anak ini. Dengan jalan apa? Simple. Satu, kasih dia makanan enak-enak. Biasanya dia makan enak, nggak punya penguasaan diri. Yang kedua, kasih dia minum. Ketiga, ngomong jorok depan dia. Ngomong jorok terus, bahasa kotor semua. Yang berikutnya mereka kirim pelacur untuk merusak anak itu. Nah, mereka lakukan itu selama 6 bulan. Dan percaya 6 bulan lu rusak. Tapi 6 bulan kemudian, aneh sekali, anak muda ini, dia tuh bisa bertahan, bisa menjaga dirinya. Makanan ada begitu banyak juga, dia nggak makan sembarangan begitu. Oke, minuman kerasnya juga nggak sentuh. Kemudian wanita pelacur dia tolak, dia nggak mau. Ngomong jorok dia nggak. Jadi setelah setengah tahun, ini yang nangkap dia ini bilang gini, kenapa sih kamu udah gitu apa namanya itu udah setengah tahun gitu dikasih yang kayak gitu, kok nggak mau sih? Ini jawaban anak muda ini. Saya nggak mungkin lakukan semua itu, karena saya ini anak raja, saya calon raja. Nah, dia tahu persis, saya ini anak raja, saya calon raja. Itu identitas dia tahu. Jadi saudara-saudara sekalian, identitas itu akan menolong kita supaya tindakan kita sesuai. Ya. Kalau seorang polisi menyadari dia itu polisi, menyadari benar dia polisi, sekalipun tidak pakai seragam, terus terjadi perampokan, dia mesti ngapain? Dia jangan bilang begini dong. Dia jangan bilang, waduh saya nggak pakai seragam, ya ada perampokan, ada peristiwa itu. Nggak, tunggu ntar deh kalau saya pakai seragam. Nggak begitu. Kalau dia benar-benar menyadari identitas sebagai polisi, seragam nggak seragam, dia akan melakukan tindakan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali ke soal status kita sebagai orang kudus. Orang kudus, saudara sekalian, orang suci. Ya. Terimalah ini bukan karena kita 100% suci. Terima ini karena Alkitab mengatakannya. Terimalah ini dengan kesadaran bahwa saya adalah orang suci yang masih terus-menerus disempurnakan kesuciannya. Ya. Seperti kata 2 Korintus pasal 7 ayat 1 tadi itu. Jadi, saudara-saudara sekalian, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Simpel sekali. Di sini kan ada tuh apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Alkitab itu berisi petunjuk demikian. Maka kita kembali kepada firman Tuhan lagi. Ya. Jadi si pemazmur itu, Mazmur 119 berkata demikian, firman-Mu itu kusimpan di dalam hatiku, ya, supaya perbuatanku jadi benar, hidupku jadi benar. Ya. Jadi firman itu perlu disimpan dalam diri kita. Jadi saudara perlu berikan waktu untuk baca Alkitab, berkutat dengan firman, baca saudara-saudara sekalian. Saya ini kan sudah jadi orang Kristen itu dari tahun 85 ya. 85 itu kan berarti sebentar lagi saya sudah 40 tahun jadi Kristen. Ya. Saya jadi hamba Tuhan saudara sekalian sudah dari tahun 96 ya. Nah, jadi maksud saya begini saudara sekalian. Saya cuma pengen tunjukin bahwa sekalipun saya udah ya hampir 40 tahun jadi Kristen saudara sekalian, saya masih terus-menerus baca Alkitab dan menemukan bahwa saya tidak menguasai
terlalu dalam, terlalu banyak. Jadi saya mesti terus menerus setiap hari bergelut dengan firman, dengan baca Alkitab. Sekalipun yang sudah saya baca ulang. Kalau saudara mau tahu, saya sudah 3 bulan, 4 bulan, 3-4 bulan. Tiap malam cuma dengerin khotbah dari kitab Mika. 3-4 bulan dengerin bolak-balik kitab Mika aja. Khotbah cuma 7 kan, itu 7 pasal. Ya saya dengerin bolak-balik, baca Mika, dengerin Mika, ya. Dan tetap merasa saya belum memahami Mika. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita ini izinkan Roh Kudus pimpin kita, sehingga kita bisa ambil firman, terima firman. Jadi tahu mana boleh, mana nggak boleh buat kita sebagai orang suci, saudara sekalian. Tapi setelah itu, mari kita terus-menerus lakukan, yaitu kita ini, kata Korintus tadi itu, marilah kita katanya menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Mari kita, saudara-saudara sekalian, jaga hidup kita, jaga diri kita, supaya kita ini jangan sampai tercemar secara jasmani dan rohani. Kita jaga diri kita, saudara sekalian. Ya. Nah, itu adalah soal kekudusan, saudara sekalian. Karena kita memang harus hidup kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Ini Petrus mengutip perjanjian lama. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kenapa kita kudus? Simpel sekali. Allah kita Allah yang kudus, saudara-saudara sekalian. Jadi seperti apa Allah kita? Kita ini sebagai umatnya, kita juga demikian. Ya. Kalau Allah kita Allah yang najis, kita jadi najis. Tapi karena Allah kita Allah yang kudus, maka kita kudus. Kita harus kudus. Dan kita dikuduskan oleh Allah kita yang kudus. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita terima ini, bahwa kita orang kudus yang sedang disempurnakan kekudusannya. Pada saat yang sama, saudara-saudara sekalian, kita ini berupaya untuk mampu menghindari semua pencemaran jasmani dan rohani, supaya kita meningkat, menyempurnakan kekudusan kita. Ya, jadi disempurnakan. Sekarang belum sempurna. Ya. Jadi lama-lama sekali masih jatuh dalam dosa, berbuat dosa. Ya. Disempurnakan kekudusannya, saudara sekalian. Mudah-mudahan dulu dosanya seminggu sekali. Mudah-mudahan lama-lama jadi 2 minggu sekali. Mudah-mudahan lama-lama jadi sebulan sekali. Nanti lama-lama jadi setahun sekali. Kemudian jadi 20 tahun sekali. Dan akhirnya tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena sudah meninggal. Ya, begitu. Jadi disempurnakan kekudusannya. Ya. Oke. Saya mau bicara poin saya yang terakhir ya. Saudara sekalian. Ya. Progressive sanctification. Proses penyucian. Jadi ada yang namanya justification, kita dibenarkan. Ada yang namanya sanctification, progresif, itu tadi itu disempurnakan. Nomor 3 adalah glorification, yaitu kita dipermuliakan. Nanti bersama-sama kita ketemu sama Tuhan. Ya. Nah, ini proses ini antara kita diselamatkan sama kita nanti suatu hari menghadap Tuhan. Proses ini yang namanya periode ini namanya sanctification, proses pengudusan. Kita dikuduskan, disempurnakan dengan baik. Oke, nah saya bicara sekarang poin yang satu ini, saudara sekalian, yaitu dalam rangka mematikan kedagingan. Semua kita ini mesti bersedia mengorbankan kenyamanan dan kenikmatan hidup kita. Bersedia mengorbankan kenyamanan dan kenikmatan hidup kita. Dengan jalan apa? Sederhana sekali. Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Ini ayat penting tapi sekarang sudah jarang dikhotbahkan kali ya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara-saudara sekalian, kita ingin hidup kudus, matikan kedagingan, maka kita mesti menyangkal diri kita. Menyangkal itu artinya apa?
Sederhana. Menyangkal itu artinya enggak. Bilang enggak. Oke, saya enggak. Itu namanya menyangkal. Kamu yang berbuat enggak. Oke, ya. Kamu pengen enggak. Oke, menyangkal. Nah, yang saya sangkal apa? Yang saya sangkal adalah diri saya sendiri. Sangkallah dirimu. Diri saya yang mana yang harus saya sangkal? Simpel sekali. Keinginan untuk berbuat dosa. Itu kita mesti bilang enggak. Enggak. Yang satu itu enggak. Gampang enggak? Enggak. Kenapa? Saya kasih tahu. Dosa itu nikmat. Dosa itu nikmat. Itu membuat orang susah sekali meninggalkan dosa. Jadi, dosa itu punya kekuatan buat mengikat kita. Nah, kita ini perlu bilang enggak sama keinginan dalam diri kita untuk berbuat dosa. Kita mesti bilang enggak, yang ini enggak. Kenapa? Karena saya orang kudus. Saya orang suci. Itu enggak suci, enggak boleh. Saya orang suci. Itu enggak buat orang suci. Enggak. Kita mesti menyangkal ketika dikatakan ada diinginkan untuk hal tertentu yang kita tahu itu enggak benar, kita mesti mengatakan enggak. Itu namanya penyangkalan diri. Sangkallah dirimu. Kemudian Yesus berkata, lalu katanya, kemudian pikul salib. Salib itu tanda apa? Tanda kematian. Memikul salibnya. Tapi ada dua kata di situ yang saya nggak terlalu suka. Apa itu? Memikul salibnya. Dua kata berikut. Setiap hari. Nah itu. Setiap hari, saudara-saudara. Saudara dan saya itu disuruh Yesus pikul salib. Kapan? Setiap hari. Bukan waktu hari Minggu aja. Setiap hari. Setiap hari, saudara sekalian. Kita itu mesti menyangkal diri kita. Dan kita mesti pikul salib kita, saudara sekalian. Kita mesti mematikan dalam diri kita hal-hal yang sifatnya itu keinginan untuk berbuat dosa. Sekali lagi, gampang nggak? Nggak. Contoh sangkal diri seperti apa, Pak? Ya, contoh sangkal diri itu saya kasih contoh ya. Oke. Kadang-kadang saya pengen berbuat sesuatu yang sifatnya itu kedagingan. Saya kasih contoh ya. Ketika saya suatu hari pimpin rombongan ke Israel, ada satu orang di sana itu yang nyebelinnya bukan main. Nyebelin banget. Akhirnya setelah saya tahan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya setelah tahan demikian, saya bilang, besok, kalau dia ulang perbuatannya, saya kasih dia pelajaran. Biar dia rasain. Emang pikir saya nggak bisa marah? Belum tahu. Oke. Jadi besok saya siap-siap buat marah. Oke. Nah, yang kayak gini bilang enggak. Nggak boleh begitu. Itu namanya sangkal diri. Ya. Keinginan apa lagi? Keinginan untuk berbuat dosa. Ingin lakukan satu hal yang jelas-jelas nggak benar. Nah, itu dia bilang, dorongannya kuat nih. Yuk ke sana, yuk ke sana, yuk ke sana. Yuk lakukan ini, bikin ini, bikin ini. Nah, kita mesti bilang, enggak, yang ini enggak. Saya enggak. Sangkal diri saya. Keinginan saya ke sana, enggak. Saya menyangkal diri saya. Oke. Saya memikul salib. Saya matikan diri saya. Salib itu bicara tentang kematian. Ya. Saya matikan apa aja dalam hidup saya. Itu sebenarnya kan lebih tinggi dari sangkal diri. Kalau sangkal diri kan bilang enggak. Tapi pikul salib itu artinya udah disalibkan itu. Dimatikan, dipaku di situ. Jadi saya mematikan hal tertentu dalam hidup saya. Ya. Saya barangkali kasih contoh yang tidak menyangkut dosa ya. Oke, saya kasih contoh aja. Ini nggak menyangkut dosa. Tapi ini bicara tentang sesuatu yang saya bilang enggak. Oke.
Begini, saya punya guru di Vancouver, namanya Profesor John Benman. Suatu hari John Benman tuh bilang sama saya begini, ketika kami masih pendidikan di Singapura. Dia bilang gini, Sukirno, gimana kalau kamu pindah ke Vancouver aja, ya. Nanti saya punya klinik konseling, nanti kamu ambil alih aja. Ya, jadi kamu bawa istri anak kamu, nanti saya urusin izin kerja, kamu jadi konselor, family therapist di klinik saya, klien saya kamu ambil alih semua, ya. Kamu kalau di sana itu enak kan, kamu katanya anak-anak sekolah nggak usah bayar dan sebagainya, oke semua, nanti saya bantuin. Nah, saya ditawarin seperti itu. Nah, saya mesti, kalau ditanya saya pengen apa enggak, wow, disediain kerja di Vancouver. Tempat yang saya datangin selama sekian tahun untuk pendidikan. Saya suka Vancouver. Vancouver salah satu kota paling nyaman di dunia dan disediain kerja. Oke loh. Tapi saya bilang, thank you but no. Enggak. Kenapa? Karena saya yakin banget panggilan saya ini adalah melayani pekerjaan Tuhan di Indonesia. Oke, jadi saya menyangkal diri saya, menggantung kepada keinginan saya untuk apapun itu. Saya diajak orang bikin berbagai usaha, terutama kaitan dengan training. Nah, saya mesti bilang, itu sudah lewat. Enggak, saya pengen melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi peluang ada, tapi saya enggak. Oke. Nah, jadi pikullah salibmu setiap hari. Nah, itu adalah cara untuk kita sekarang mematikan kedagingan kita. Jadi, persis diet ya. Ya, nyangkal makanan enak-enak. Ya, kayak kira-kira kayak gitu. Saya pengen banget makanan enak itu, saya bilang enggak. Oke. Nah, kaitan dengan diet adalah salah satu bagian dari kita ini bersedia mengorbankan kenyamanan dan kenikmatan demi kekudusan adalah menurut saya kita ini perlu juga latihan puasa. Menguasai kedagingan kita. Puasa itu bagus buat ngelatih kita, saudara sekalian. Ya. Sehingga kita bisa bilang tidak kepada makanan pada jam tertentu, situasi tertentu. Addicted makan mie goreng. Ya. Indomie itu. Ya. Indomie goreng itu enak sekali. Sambal mata. Nah, saudara sekarang merhatikan contoh Esau. Esau itu kan contoh, ya, seseorang yang tidak menyangkal dirinya, sehingga ketika dia lihat makanan, waduh, udah lupa semuanya, ya. Tukar, gitu, tukar. Ya. Boleh, yang penting saya makan dulu aja, soal yang lain nanti. Apakah itu berarti setiap hari kita akan selalu diharapkan dengan salib kita masing-masing, Pak? Ya, karena ini ada dua kata itu, setiap hari. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Jadi semua kita masing-masing punya salib kita, karena Yesus mengatakan memikul salibnya setiap hari. Ya. Salibnya tiap orang masing-masing punya salib yang harus kita pikul setiap hari. Ya. Dan itu bagus buat kita, karena itu mematikan semua kedagingan kita, saudara sekalian. Kedagingan kita itu yang bikin kita susah, saudara sekalian, itu disalibkan setiap hari. Ya. Saya rasa kalau yang namanya toxic friend itu kategorinya agak beda ya, agak beda itu. Saya rasa toxic friend itu dijauhi saja. Ya. Saya tidak lihat itu sebagai toxic friend, teman-teman, yang betul-betul bikin kita jadi capek banget, itu sebagai suatu bentuk penyangkalan diri. Menurut saya tidak demikian. Ya. Sampai batas tertentu masih iya, tapi kalau kelamaan enggak. Menurut saya toxic friend itu mendingan dijauhi aja. Kenapa? Toxic friend itu menyedot energi kita. Kita jadi capek punya teman kayak gitu. Ya, akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Energi habis mikirin dia, ngurusin dia. Itu pendapat saya.